kelas gitu ya, yang masih zaman Belanda dan mungkin kayak bukan sekolah yang terlalu besar gitu misalkan, itu biasanya Ini biasanya meja-mejanya meja-mejanya mah. meja-mejanya masih pakai yang model lama gitu atau mungkin tinggalan dari bangunan itu. Jadi nyambung gitu loh. Antara ini meja dan kursinya itu nyambung jadi satu terus panjang gitu. Terus ya muridnya sejar-sejar gitu. Nah dari situ kita bisa tahu bahwa oh ini ternyata fungsinya dulu sebagai sekolah gitu atau mungkin apa ya asrama atau apa pokoknya kayak kayak pesantren pakai madrasah gitu. Bisa jadi seperti itu. Ini yang masih ada itu di ITB. ITB itu masih pakai kayak gini. Jadi ruang kelasnya yang gedung lama itu masih mempertahankan pakai meja kursi seperti ini kapan-kapan kalau teman-teman kesempatan main ke situ atau mungkin kita ya bareng-bareng akan bisa lihat gitu bahwa model kelas zaman dulu itu tuh bentuknya seperti ini dan kadang-kadang ada yang modelnya teatrikal gitu loh naik ke atas gitu. Tapi biasanya yang teatrikal itu untuk kampus ya kayak ITB gitu. Tapi kalau untuk sekolah SD SMP gitu tuh biasanya rata gitu ya. Oke, kemudian gambar yang bawah ada yang tahu nggak ini? Di mana ini kemarin udah pertemuan sebelumnya udah sempat saya perlihatkan ya foto bangunan ini. Ada yang masih ingat mungkin bangunan ini yang bentuknya meliuk-liuk ini? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat mungkin? Pertemuan pertama kalau nggak salah. Pertama apa kedua ya? Yang pertama. Jadi ini di Bandung ya, Jalan Asia Afrika gitu. Kenapa kok foto ini menjadi apa ya sumber informasi? Karena dengan latar belakang bangunan ini gitu ya, backgroundnya bangunan ini misalkan, dan di depan ini ada aktivitas orang lagi, seolah-olah kayak menyambut parade atau mungkin iring-iringan orang tertentu gitu ya, bisa bisa apa gitu. Itu seolah-olah menjadi semacam apa ya setting atau diorama kalau di museum gitu bahwa oh ternyata hotel ini itu menjadi saksi dari peristiwa tertentu. Misalkan contohnya di sini adalah peristiwa konferensi Asia Afrika gitu misalkan. Gitu loh. Sehingga itu secara otomatis membuktikan oh bahwa hotel ini sudah ada sejak sejak atau mungkin sebelum dari tersangkanya konferensi Asia Afrika dan kemudian ada penelitian lebih lanjut bahwa dan juga barang bukti ya tentunya ya bahwa ternyata hotel ini adalah istilahnya apa ya tempat menginap resmi dari pejabat-pejabat penting yang terlibat di situ misalnya. Jadi meskipun kayaknya cuma foto ya wes cuma foto candid atau mungkin kayak nggak sengaja jepret gitu ya, tapi ternyata itu bisa menjadikan apa ya dokumen atau mungkin hasil atau mungkin data riset yang itu tuh ternyata sangat kuat gitu. Kalau misalnya kalian pernah ingat di awal-awal kalian masuk di perguruan apa di prodi arsitektur ya kan kalau nggak salah juga pernah disinggung ya bahwa di arsitek itu atau mungkin di dunia orang yang bekerja dengan visual ya atau desain itu tuh gambar itu bekerja 100 kali lipat lebih jelas dibandingkan dengan teks atau kata atau narasi ya sehingga dari cuma melihat gambar ini aja kita bisa mendapatkan bukti kuat bahwa hotel ini bangunan ini adalah saksi dari peristiwa bersejarah tertentu itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian tentang arsitekturnya. Nah, itu bisa tentang arsiteknya siapa, ya. Kemudian tahun pembangunannya itu tahun berapa, alasan bangunnya itu dalam rangka apa, entah untuk kantor, entah untuk monumen, dan seterusnya. Kemudian gaya langgam arsitekturnya itu seperti apa, kemudian elemen arsitektur yang khas, yang cuma ada di situ, misalkan itu kayak apa. Terus kemudian kalau ada gambar kunonya atau apa ya, blueprintnya, kayak gini ya, blueprintnya itu tuh seperti apa gitu ya kemudian dokumentasi kuno kayak tadi foto dan juga cerita-cerita menarik lainnya itu juga perlu kita apa ya kumpulkan atau kita ramu supaya itu menguatkan tentang apa ya kekhasan dan juga karakteristik dari arsitektur bangunan tersebut misalkan contohnya ya kayak ini ya gambar benteng ini ya ini kalau nggak salah benteng Vastenburg kalau nggak salah loh saya kalau nggak keliru seperti itu. Nah, kemudian kalau yang pernah di pertemuan sebelumnya itu ada blueprintnya Lawang Sewu ya. Coba bayangin kalau misalnya kita tuh nggak bisa nemu atau nggak punya blueprintnya Lawang Sewu kan pasti akan susah banget ya gambarinnya karena bangunannya cukup rumit gitu. Terus kemudian juga sangat besar skalanya sehingga dengan adanya blueprint itu tuh kita sangat-sangat akan terbantu dalam hal mendapatkan ukuran atau mungkin data dan juga tata ruang yang lebih akurat gitu ya. Nah, ini ada video mungkin coba saya putarkan ya.